Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa rafa'tukum bis su' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, jamaah subuh Masjid Jami'ul Iqra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang indah ini Allah bersamakan kita di taman surga. InsyaAllah bersama calon-calon penghuni surga. Kita mohon Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan semua kesalahan kita. Allah bimbing kita istiqomah sampai perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus kita sanjungkan untuk kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan, uswah, qudwah, dan Rasul yang akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua semakin cinta, semakin senang menghidupkan sunnahnya, dan insyaAllah kita semua mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hadir bersama kita Syekh Soni Yusuf. Beliau hidupnya digunakan untuk dakwah keliling dunia dan bukan mencari harta dunia. Bekerja untuk Allah, dan bekerjanya mencari ridha Allah. Bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana bisa berbagi sebanyak-banyaknya. Bagaimana hidup ini bisa manfaat. Baik, sebelum nanti kita serahkan waktu untuk beliau dan akan diterjemahkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Hidayatullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29 ayat 30. Surah Fatir ayat 29 ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, setiap perniagaan pasti berharap meraih keuntungan. Bahkan prinsip kita seringkali dengan modal sekecil-kecilnya bisa menghasilkan untung segede-gedenya, sebesar-besarnya. Nah, kadang orientasi kita mencari keuntungan dunia, padahal akhirat adalah lebih pasti. Selezat-lezat makanan di dunia tidak akan pernah bisa menyamai kelezatan makanan di akhirat. Selapang-lapang, seluas-luas, semegah-megah bangunan dunia tidak akan bisa mengalahkan kemegahan apa yang disiapkan oleh Allah di surga nanti. Maka mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah semua itu terlihat oleh pandangan mata, terdengar oleh telinga, bahkan terbesit di hati pun belum. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perniagaan ini adalah perniagaan lan tabur yang tidak akan pernah merugi. Insya Allah selalu menghasilkan keuntungan. Apa itu? Yatluna kitab Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tala yatlu tilawah. Tilawah Al-Qur'an itu bukan baca selewatan, tapi membaca dengan berusaha memahami maknanya lalu mengikuti dari apa yang dibacanya. Namanya tilawah Al-Quran. Berbeda dengan qiraah. Tadabbur lebih mantap lagi. Mudah-mudahan bacaan kita nanti kata demi kata, kemudian kita paham, bahkan lebih jauh lagi dengan tadabbur, dengan tafsir. Mudah-mudahan Al-Quran benar-benar ada di hati kita. Tilawah dimulai dari tilawah. Maka murabi kita mengajarkan, bahkan sebelum, kata beliau, mata memandang dunia, sebelum kita berhitung angka-angka, sebelum yang lain, lihatlah dulu ayat-ayat Al-Quran supaya kita ini mendapatkan pencerahan. Imam Al-Biqai misalnya mengingatkan bahwa setiap huruf Al-Quran yang kita baca insya Allah akan mendatangkan cahaya, akan mendatangkan pencerahan. Bagaimana kalau itu satu huruf, lalu kalau satu ayat, lalu kalau satu surat, lalu kalau satu juz, dan berikutnya. Ikhwatal iman, setiap kali kita baca ayat Al-Quran pasti kita mendapatkan sesuatu yang baru. As-sab'u al-mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam surah Al-Fatihah, itu saja tidak akan pernah kita bosan membacanya. Berulang, dan semakin kita selami maknanya, ternyata makin dahsyat. Seringkali kalau kita dijelaskan tentang Al-Fatihah, kok kayak baru kita mendengarnya, kok yang sudah tahu tambah lagi. Itu baru Al-Fatihah. Karena memang dari Al-Quran 30 juz itu kalau diperas-peras, dikumpulkan, intinya ada dalam Al-Fatihah. Nanti Al-Fatihah dikumpulkan lagi, intinya dalam basmalah, dan selanjutnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, insya Allah orang yang berniaga dan tidak pernah rugi dalam perniagaannya kepada Allah adalah wa aqamus shalah, orang yang mendirikan salat. Ini bulan Rajab, ada peristiwa Isra Mi'raj, lalu ada perintah salat. Mudah-mudahan kita semua semakin memperbaiki salat kita.
Alhamdulillah kajian sholat ya bersama Habib Amri masih berjalan. Sudah selesai? Masih ya. Alhamdulillah. Ikuti anak-anak semuanya. Untuk apa? Penting sekali kita benar sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti di akhirat bukan ditanya dulu usahamu apa, dulu jabatanmu apa, kedudukanmu seperti apa, bukan itu. Tapi sholat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita memperbaiki sholat kita dengan sebaik-baiknya, memenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan kita bawa dalam kehidupan kita. Sholat mengajarkan kebersihan, sholat mengajarkan kerapihan, sholat mengajarkan ketertiban, dan sholat mengajarkan amalan hati sekaligus adalah amalan-amalan dari badan kita. Rasanya tidak nikmat jika hanya badannya saja yang khusyuk, sementara hati dan pikirannya berlari-lari kemana-mana. Dan pikiran ini didorong oleh apa? Oleh badan juga. Mata ketika sholat memandang tempat sujud, bukan menghadap kemana-mana ya. Karena jika mata ini sudah terpaling saja, berarti telah tercuri dia oleh syaitan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk muqimi sholat, orang-orang yang menegakkan sholat, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. 3 kali kita baca, Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan terakhir yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang perniagaannya tidak merugi adalah orang yang mau berinfak di jalan Allah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ikhwatal iman, membelanjakan harta di jalan Allah gak bakalan rugi. Wong Allah udah janjiin kok, lipatan pahalanya bisa 700 dan bisa lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Buat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, Allah lipat gandakan lebih dari 700. Jadi orang yang berinfak, berderma di jalan Allah gak akan pernah rugi. Makanya jangan bosan dan jangan berhenti, terus dan memohonlah kita kepada Allah diberi kesempatan untuk terus bisa berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kawan-kawan sudah merasakan, daripada punya sesuatu yang hanya megah dan mewah sementara manfaatnya kurang, lebih baik kita berikan harta kita untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya ada kawan-kawan mobilnya tidak perlu bagus-bagus, tapi bisa ngasih makan anak yatim lebih banyak. Rumahnya tidak perlu mewah-mewah, tapi dia bisa membangun rumah untuk para penghafal Al-Quran. Dia hidupnya nggak kelihatan mewah, tapi ternyata apa yang dia berikan kepada orang lain lebih banyak daripada kelihatannya wah, tapi amalnya kurang. Lebih baik banyak infak kita daripada sekedar hanya kita mengakui banyak harta belaka. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada semua muslimin mufikin. Insyaallah hari ini kita akan berbagi dengan saudara-saudara kita di Sukabumi. Ya, ada madrasah diniyah yang sudah mengkhawatirkan keberadaannya, plafonnya sudah mulai hancur. Insya Allah kita akan kunjungi di daerah Ciambar. Kemudian yang kedua juga di daerah
Bojong Asih di Parakan Salak. 20 tahun dulu mereka nggak punya kamar mandi buat anak-anak belajar. Mejanya rusak, alhamdulillah sekarang sudah dapat tambahan meja dan kursi. Kemudian mushaf Al-Quran, dan juga senang mereka yang tadinya sekolahnya bocor, padahal mereka harus jalan jauh dari rumahnya ke sekolah. Sekarang semakin ramai dan makmur, alhamdulillah. Terima kasih untuk para semua muslimin dan mufikin, dan alhamdulillah sudah terkumpul dana hampir 33 ya, dari target 15 juta, alhamdulillah terkumpul dana 33 juta rupiah, insya Allah untuk renovasi. Kemudian juga ada pembagian sembako, dan juga insya Allah kita siapkan mushaf Al-Quran, dan juga ya hadiah buat para guru yang ada di sana. Mohon ridho dan ikhlasnya. Baik, untuk tabarukan kita dengarkan taujih dari guru kita Syekh Yusuf, yang nanti diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Hidayatullah. Kalau